Kalau misalkan anak balita, mungkin kemampuan komunikasinya atau vocabulary bahasanya belum seberkembang ketika remaja gitu. Jadi ketika balita, kita yang mengenalkan mereka gitu. Oh, adik lagi nangis, berarti adik lagi merasa sedih ya gitu. Untuk balita, kita akan lebih banyak ngebantu untuk melabel atau mendiktekan apa yang dia rasakan jatuhnya gitu. Tapi tetap anak itu yang perlu mengkonfirmasi iya atau enggaknya gitu. Tapi kalau misalkan remaja, memang lebih punya vocabulary terhadap emosi gitu. Sedangkan kalau misalkan balita, lebih perlu kita bantu untuk melabel emosinya. Teknik secara umum sama gitu. Yang perlu kita highlight juga adalah masalahnya lebih kompleks gitu. Penting banget buat kita untuk membantu anak-anak remaja ini mengekspresikan emosinya dan membuat mereka nyaman cerita untuk kita. Karena kalau misalkan remaja itu cenderung dia punya dunianya sendiri. Dia biasanya lebih nyaman sama teman-temannya. Makanya kadang orang tua jadinya nggak tahu gitu sebenarnya apa yang terjadi sama mereka. Gitu. Jadi sempatkan waktu jika mbak-mbak atau mas di sini punya anak remaja, gitu sempatkan waktu untuk tetap ngobrol, tapi jadilah tempat yang nyaman untuk mereka mengatakan emosi mereka gitu. Jadi sebenarnya menangis itu adalah reaksi fisiologis yang wajar ketika kita merasakan emosi misalkan sedih. Atau ada juga orang yang saking takutnya itu bisa sampai nangis. Dikatakan membantu atau tidak itu tergantung apakah setelah melakukannya seseorang merasa lebih baik atau enggak. Apakah setelah melakukannya seseorang merasa lebih berdaya atau enggak? Kalau misalnya kita merasa setelah menangis itu membantu meregulasi emosinya, itu enggak apa-apa. Tapi tadi yang saya jelaskan sebelumnya akan baik banget juga jika ditambah dengan tadi teknik pernafasan. Karena dengan teknik pernafasan tadi akan lebih bisa mengendalikan lagi emosi yang dirasakan. Jadi kebetulan saya juga alhamdulillah punya pengalaman bersama anak-anak special need. Nah, yang harus kita paham memang anak-anak dengan special need memiliki struktur atau bagian otak yang berbeda, yang spesial gitu. Jadi kadang-kadang kita harus paham bahwa anak-anak dengan special need memang cara mengendalikan emosinya itu berbeda gitu. Mereka nggak semudah kita dalam merasakan emosi dan meregulasinya gitu. Nah, sekarang yang dipertanyakan adalah bagaimana cara mengajarkan emosinya. Tentu cara mengajarkan emosinya sebenarnya masih sama dengan yang tadi saya jelaskan sebelumnya, tapi memang perlu dengan kesabaran. Pertama itu. Kedua, kalau misalkan anaknya sulit, kadang ada beberapa anak-anak dengan special need yang sulit untuk berkomunikasi. Jadi kita perlu langsung firm, jadi tegas. Misalkan saya pernah bertemu dengan anak special need yang langsung mukul atau nyubit atau gigit ketika marah. Kita harus firm, pegang tangannya, bilang tidak pukul, tidak cubit, tidak gigit. Kalau misalkan anak udah tenang gitu, udah lebih tenang, baru kita ajarin pelan-pelan. Tadi adik marah ya, gitu. Memang anak-anak dengan special need butuh kesabaran dan butuh terus-menerus untuk diajarin. Jadi tambahannya firm gitu. Tetap kita kasih batasan agar anaknya mengerti gitu. Kalau ketika merasakan emosi tertentu, nggak dengan cara mukul, nggak dengan cara nendang, nggak dengan cara gigit, kayak gitu.